Suster, Bruder, Romo, Ibu Bapak dan sahabat muda, dan juga adik-adik yang diajak mendengar bersama dengan orang tua tercinta, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah bersama tim Komsos Gereja Santo Petrus Purwosari, Surakarta, Kamis 25 Februari 2021. Salam sehat dan bahagia. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 7, ayat 7 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang beriman pasti pernah mengajukan permohonan kepada Allah, entah dalam kesempatan apapun. Pada hari-hari besar atau novena misalnya, atau saat kita mengalami kejadian yang luar biasa dalam hidup, saat kita menderita. Begitu banyak wujud disampaikan dan sebagian besar berupa permohonan. Permohonan atau permintaan memang mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan siapapun. Sering terdengar kesaksian tentang permohonan yang telah dikabulkan, bahkan terkadang dengan cara yang tidak terduga dan tidak terbayangkan. Namun cukup banyak keluhan, bahkan bernada protes, karena permohonannya belum dan tidak dikabulkan meskipun semua cara yang dianggap memenuhi semua syarat telah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Doa novena yang sering dianggap ampuh sudah dilaksanakan, bahkan diulang, dan diulang. Ziarah dilakukan dimanapun didatangi tempatnya. Semua sudah dilakukan dengan maksud yang sama, namun juga belum dikabulkan. Merenungkan kutipan sabda hari ini dan apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan doa, mendorong diri saya pribadi untuk bertanya, apakah selama ini saya justru terlalu cerewet kepada Tuhan, terutama agar Dia mengabulkan doa-doa permohonan saya dan tidak membiarkan diri saya mengenal dan mengikuti kehendak-Nya? Sebagai orang beriman, saya percaya akan kemurahan hati-Nya. Yang saya perlukan hanyalah mengerti kehendak dan cara Tuhan untuk mendidik saya sebagai orang beriman yang berpengharapan. Suatu saat barangkali Tuhan langsung mengabulkan apa yang kita mohon, karena apa yang kita mohon sesuai dengan kehendak-Nya. Namun di saat yang lain, barangkali Tuhan sengaja menunda untuk memberikan apa yang kita mohon, karena sebenarnya kita belum siap, kita belum pantas untuk menerimanya. Dalam penyelenggaraan ilahinya, segala sesuatu indah pada waktunya. Yang sering berat adalah ketika Tuhan seolah-olah tidak memberikan yang kita mohon, sebab Ia justru memberikan yang lebih baik dari sekedar yang kita mohon. Kutipan Injil hari ini sering digunakan sebagai dasar keluhan dan protes itu. Yesus bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dilanjutkan, karena setiap orang yang meminta, menerima.
Saudara-saudari yang terkasih, Bapa yang ada di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perlu diingat bahwa yang akan diberikan bukan segala macam yang diminta, tetapi yang baik. Dalam Injil Lukas bahkan, hal serupa ditegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Oleh karena itu perlulah merenungkan, apakah permintaan kita itu baik di mata Tuhan? Atau kita hanya asal meminta untuk mendikte Tuhan? Maka yang paling utama mesti diminta adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi inspirasi, mendorong untuk meminta, sehingga permintaan itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam penyelenggaraan ilahinya, segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti dalam dua perumpamaan yang disebut Yesus, bahwa ia tidak menyebut bahwa Bapa yang baik selalu memberi ikan atau telur pada anaknya yang meminta, tetapi pasti sang Bapa tidak akan memberinya yang lebih buruk. Bahkan, Bapa tidak akan mencelakai anaknya, seperti memberikan ular atau kalajengking. Dalam artian, akan memberikan hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kalau orang tua tahu bahwa anaknya itu alergi ikan dan telur, tentu orang tua itu tidak akan memberikan itu kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Kita pun percaya bahwa permintaan yang tidak dikabulkan bukan berarti tidak didengarkan oleh Bapa. Tetapi di mata Allah, permintaan itu baik, tidak dikabulkan dulu, demi sesuatu yang lebih baik lagi bagi kehidupan kita. Kiranya teladan Tuhan Yesus saat berdoa kepada Bapa menjelang penderitaannya, mesti menjadi pegangan dalam hidup kita. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Dari Injil Markus, bab 14 ayat 36. Nyatanya, cawan itu tidak diambil oleh Bapa. Bahkan Sang Putra menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Dengan membiarkan kehendak Bapa yang terjadi, maka keselamatan dunia terlaksana. Membiarkan kehendak Allah terjadi atas diri kita adalah pilihan yang paling baik dan tepat, dan di dalamnya pasti akan ada berkat bagi kita yang masih tersembunyi menjadi rahasia, tetapi akan terbuka di kemudian hari pada saatnya, pada waktunya. Maka meminta bantuan Roh Kudus agar menuntun kita untuk menyampaikan permintaan yang tepat kepada Bapa, itulah yang paling utama. Bersama Bapa, kita akan beroleh keselamatan. Bersama Kristus dan Roh Kudus, kita disatukan dalam keselamatan ilahi di dalam nama Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalankan pertobatan kita, bukan hanya pada retret agung pada masa Prapaskah ini saja, tetapi dalam kehidupan keseharian kita. Sungguhkah kita sudah bersandar penuh dengan kekuatan Roh Kudus, agar kita bersatu bersama Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Demikianlah renungan pada hari ini. Kita bisa bertemu kembali dalam renungan pada hari berikutnya. Selamat menjalankan retret agung. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.